على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Para santri, para hadirin, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini masih bisa melanjutkan aktivitas rutinitas kita membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan agar senantiasa apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelahnya dikeluarin aja, langsung disemprot. Lanjut ke hadis ke-38. Al-haditsu tsamin wa tsalasun, hadis yang ke-38. Kaifiyatu tahiyyatul muslimi li akhihi. Cara penghormatan seorang muslim li akhihi, kepada saudaranya. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita tentang apa? Tentang bagaimana kita menghormati. Karena tahiyyat, penghormatan itu penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini bisa mendapatkan adab yang baik, yaitu dengan apa? Dengan kita menghormati orang lain. Nah, ini penting, tahiyat. Dalam Al-Quran disebutkan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw mithliha. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw mithliha. Kalau kalian para santri dihormatkan, diberikan jasa, diberikan hal-hal yang baik, fahayyu bi ahsani minha, maka hormati jasa orang lain, bi ahsani minha, yang paling baik, aw mithliha, atau yang sederajat. Jangan sampai ada orang menghormatin kita nggak kasih penghormatan balik. Nah, ini adab yang diajarkan sama Nabi. Di mana posisi kita ketika kita berhadapan dengan seseorang, yaitu dengan bagaimana caranya kita menghormati. Nggak boleh kita ketemu sama orang bermuka masam. Nggak boleh kita bertemu sama orang dengan apa? Dengan busung dada. Nggak boleh kita bertemu sama orang dengan hati yang besar, membesarkan dirinya dan merendahkan diri orang lain. Dan ini bukan termasuk daripada akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah sopan santun kepada para sahabatnya, bahkan sekeliling hewan di sampingnya Nabi begitu rahmat. Bahkan benda yang mati saja, batu, tahu ilham batu, bagaimana kerasnya batu kali itu, kerasnya itu, batu Arab tuh, gunung sekeras-kerasnya gunung, yang dia tidak memiliki hati, tetapi dia itu bisa mencintai Nabi. Orang bisa mencintai itu dengan akhlak. Gak mungkin tiba-tiba orang cinta sama kita ini gak pernah buat kontribusi kepada orang. Orang itu gak bakal menghormatkan kita kalau kita gak punya hal kontribusi kepada mereka, hal baik kepada mereka. Ingat, dan ini bukan sabda Nabi. Salafus saleh mengatakan, jubilatil qulub ala man ahsana ilaiha wal bugdi man asaa ilaiha. Hati ini cenderung cinta sama orang yang berbuat baik kepadanya. Wal bugdu man asaa ilaiha. Dan hati ini juga bisa benci kepada siapa? Man asaa ilaiha, kepada orang yang telah berbuat jahat. Hati ini, hati kita semua ini dianugerahi oleh Allah untuk diberikan hati. Qulub, asal katanya qalbun, yang dimana secara bahasa qalbun itu qalaba yaqlibu,
artinya suka mutar balik. Kadang damrin dia semangat, kadang datang awal, kadang datang di pertengahan. Kolbun. Seperti itu. Memang semua manusia diuji dengan keistiqomahannya. Istiqomah itu berat. Dan istiqomah hanya bisa dilakukan sama orang yang hatinya bersih dan hatinya penuh kesemangatan. Makanya disebutkan al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Jadi karamah itu bukan hanya bisa terbang, bisa jalan di atas air, tapi dengan keistiqomahan dia berbuat baik kepada orang, berbuat baik dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dia bisa sebut al-mustaqim. Dan dia berada di jalan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan itu adalah siratul mustaqim. Jalur yang lurus, mustaqim. Yang lurus itu maksudnya jalan yang selama hidupnya dia penuh dalam keistiqomahan. Kita tuh setiap pagi itu baca ayat Al-Quran, disuruh sama Abi Arifin. Abi Arifin nyuruh baca surat itu, ayat itu ada maksudnya. Kalau kita pernah tadabbur dari ayat itu. Setiap pada maghrib kita selalu baca ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Habis subuh apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya fid dunya wa fil akhirah. Terus walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma nuzulan min ghafurir rahim. Ini kan ayat janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang istiqomah. Makanya orang istiqomah, santri yang istiqomah, dia selalu berjalan di atas jalannya istiqomah. Dia belajar, dia menghafal Quran, dia berbuat baik kepada sahabatnya, dia menghormati gurunya, dia menghormati ilmunya. Janji Allah akan selalu ada. Allah nggak mungkin tidak menempati janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah dan tidak akan pernah dan mustahil Allah itu melanggar janjinya. Itu ayat bagi orang istiqomah. Istiqomah. Memang istiqomah itu berat. Makanya Abi Arifin memotivasi santrinya membaca setelah maghrib khudil kitaba biquwwah. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Ini kan ayat yang mengkhitab kepada Nabi Yahya. Nabi Yahya alaihi salam. Salah satu nama Yahya yang tidak ada sebelumnya, Yahya. Yang bisa menghidupkan. Ketika itu Allah menyuruh kepada Nabi Yahya, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Kalau kamu ingin belajar, wahai Nabi Yahya, khudil kitaba biquwwah, ambil kitab itu dengan sekuat-kuatnya. Nggak bisa semena-mena. Dan nggak bisa apa juga dengan lalai, dengan malas-malasan. Harus bil quwwah, harus semangat. Dan ini penting bagi santri. Ayat itu jadi motivasi buat kita semua. Mau kita mau jadi hafal Quran, mau jadi apa? Harus dengan kuwah. Kalian nggak bisa jadi seorang pemimpin besar, kalian nggak bisa jadi orang besar tanpa ada pengorbanan yang besar. Pengorbanan besar itulah dasarnya dengan jiwa yang kuat. Dimas nggak bakal bisa apa yang diraih, apa yang akan dicapai, apa yang akan dimiliki kecuali dengan kekuatan. Kekuatan itu bukan dari besarnya badannya Dimas. Dimas badannya besar, berotot, kekar perutnya. Nah, perutnya bintang 6. Tapi apa? Tapi di situ dia harus memiliki mental yang kuat, bukan tubuh yang kuat. Mental kuat itu sekalipun badannya kecil, dia bisa menghadapi tantangan 1000 tantangan. Ada tantangan saya tantangin. Gitu.
Jangan ada tantangan, saya hindarkan. Ada tantangan, saya tantangin. 1000 hafalan, saya hafalin. Dalam sekejap mata saya bisa hafal. Itu kan kata-kata untuk bisa memotivasi diri kita. Baik para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjut kembali kepada judul kitab ini, yaitu kaifiyatu tahiyatul muslimi li akhihi. Bagaimana seorang muslim itu bisa menghormati saudaranya. Dimas wajib menghormati saudaranya. Saudara terbagi menjadi dua. Saudara kandung, saudara ikatan keluarga, sama saudara ikatan apa? Ada 3. Saudara sama ikatan agama, dan saudara sama ikatan manusia. Tindakan 3 ini semuanya kita nih bersaudara. Tapi ada juga situ ada saudara dalam ikatan keluarga, ada saudara dengan ikatan agama, yang dimana kita harus memiliki pengorbanan besar terhadap mereka yang muslim. Gitu juga yang ketiga, jangan sampai kita ini meninggalkan saudara-saudara kita selama itu manusia itu adalah saudara. Selama itu dia manusia adalah saudara. Kecuali manusia yang bermental hayawan. Tahu siapa? Orang yang kejam, tidak bisa memikirkan orang lain, tidak bisa memanusiakan orang lain. Bisa nggak pantas disebut manusia? Enggak. Lihat, anjing saja, dia itu dengan anjing yang lain bisa saling menghormatkan, bisa saling menghargai. Tetapi kehidupan manusia, apakah di antara kita ini masih saling menghormatkan dengan menghormatkan orang lain tanpa melihat latar belakang mereka dari sisi ad-din, tanpa melihat dari latar belakang mereka dari siapa lagi mazhab, tanpa memikirkan apapun di latar belakang, selama dia manusia, apakah dia bisa saling menghormati? Ini yang penting untuk kita menanamkan sama santri, jangan sampai fanatik itu menghilangkan penghormatan. Jangan sampai fanatik itu menghilangkan penghormatan. Nggak boleh. Fanatik dalam madhab, fanatik dalam golongan, fanatik dengan apapun nggak boleh. Dan itu salah satu perusak daripada perusak agama Islam sendiri. Fanatik terhadap nasab, sehingga menjatuhkan nasab orang lain. Dan ini juga nggak boleh. Sehingga nilai tahiyat itu hilang. Makanya sebelum Anda menjelaskan hadis, ingin menjabarkan dulu bagaimana pentingnya itu tahiyat, menghormatkan orang lain. Jangan sampai kita ini mencari kehormatan orang lain, sedangkan kita ini nggak pernah menghormatkan orang lain. Jangan cari jasa orang kalau kita ini belum berjasa kepada orang. Paham dong? Jadi sebelum masuk hadis, di sini tahiyat ini menjadi rukun pertama bisa dibilang ketika kita dalam bermuamalah. Ketika kita dengan bermuamalah, itu kita harus memiliki penghormatan. Dengan berkata jujur, bersikap jujur, dengan sopan, berbicara yang sopan, tidak meninggikan suara orang yang ada di hadapannya. Dengan sikap yang dia itu akan selalu menerima saran dan kritik di hadapan orangnya. Jadi bijaksana. Apapun itu, penghormatan adalah nomor 1 untuk kita menghormatkan orang lain. Tugas kita bukan mencari penghormatan. Ingat, Husain, kita semua dari kelas 1, semua yang ada di sini, tugas kita hidup bukan mencari penghormatan, tetapi bagaimana kita ini bisa menghormatkan orang lain, sehingga disitulah kita sedang mengangkat nama La ilaha illallah. Lanjut ke hadis an Anasin ibni Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, anna rajulan, bahwasanya seorang rajul, qala, berkata, ya Rasulullah, Hafiz, mana? Ibnu, mana kitabnya? Ainal kitab?
Cocok? Ada. Man ma fi kitab. Man laisa lahul kitab. Man ma'ahul kitab. Man laisa ma'ahul kitab. Hafiz faqat. Ibnu faqat. Aidil. Azim. Mana kitab? Bisa dicari wajib dibawa kitabnya. Anna rajulan, bahwasanya ada seorang rajul. Seorang rajul ini seorang pemuda. Qala, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Nah, ini mau nanya. Kalau ada dalam hadis ada yang mengatakan anna rajulan, tidak disebutkan namanya, sebutnya hadis mubham. Sebenarnya hadis mubham. Mubham itu nama yang disamarkan di dalam rantaian sanad. Fulan, rajul, qala syekhun, akhbaroni syekhun. Sebutnya itu hadis mubham. Namanya tidak disebutkan. Sehingga kita nggak bisa menilai satu sanad itu. Karena namanya juga tertutup. Siapa orang ini? Misalkan, hadatsani alu Damrin. Telah mengabarkan kepada saya keluarga Damrin. Keluarga Damrin banyak. Anaknya ada 10. Istrinya 4. Wah. Anaknya yang istri berapa ya? Nah. Ya kan? Mungkin anaknya udah ada yang punya anak lagi. Cucunya udah punya anak lagi. Dari cucu-cucunya punya cicit. Dari cicitnya sampai punya curut. Nah, itu juga. Bingung orang juga. Siapa keluarga yang mana? Karena nggak semua orang derajatnya sama. Harus disebutkan. Hadatsani Hafiz, hadatsani Ichiro, hadatsani Fajri. Nah, itu sebutnya mubham, ada namanya. Qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu. Ada seorang minna di antara kita. Yalqa akhahu, bertemu akhahu dengan saudaranya. Aw sadiqahu, atau temannya. Sodik itu artinya sahabat. Beda kata sahabat, sohabatun sama sodikun. Artinya sohibi itu artinya teman. Sodikun artinya juga teman. Tetapi mengandung perbedaan yang mendalam di sini. Enggak semua yang sohib itu bisa sodik. Tapi yang sodik itulah yang sohib. Bisa dipahamin? Enggak semua yang sohib itu enggak sodik. Tetapi yang sodik itu adalah yang namanya sohib sejatimu. Beda. Sohib itu artinya hanya sekedar menemani kita dimanapun kita berada. Husain selalu menemani Dimas. Enggak mesti selama Husain menemani Dimas. Di mana ada Dimas ada Husain, ada Husain ada Dimas. Itu ada kata sodik. Kemungkinan Husain manfaatin Dimas. Dimas berduit. Makanya Husain deketin. Ada Husain, ada Dimas. Dimas itu sudah terikat sama Husain, sekalipun Dimas itu sudah mengeluarkan uang, ditipu-tipu sama Husain. Misalkan. Itu hanya sahib, mungkin bisa dibilang sahib. Dimas menemani Husain. Tapi kata sodik inilah ketika Dimas yang selalu ngasih harta ke Husain, selalu ngasih jajanin Husain. Apakah Dimas ketika tidak memiliki uang, Dimas dalam keadaan yang merana, Dimas dalam keadaan yang dimana dalam keadaan yang dia itu dari pagi sampai malam nangis terus, ya kan? Kalau Dimas nangis kan lucu, gemoy. Apakah Husain melihat saudaranya ketika dalam keadaan himpit itu dapat menolongnya? Karena dalam nusus adabiyah, mawaddatus sadiq tadharu waqtadik. Makanya sebutnya mawaddatus sadiq, bukan mawaddatu sahibi. Karena nggak semua sahabat itu juga baik, tetapi semua yang dikatakan sadiq itu adalah orang yang baik. Ingetin itu, nggak selama yang deketin Ilham itu orang baik, nggak selama yang deketin Damrin itu orang baik, nggak selamanya. Tapi harus kita tahu kapan dia itu bisa jujur kepada kita, kapan dia bisa memperhatikan kita dalam keadaan sulit.
Untuk sahabat yang sejati, dia peka terhadap kepada kita ketika kita waktu sulit. Maka sebenarnya sebutnya dengan sodik. Arajul minna yalqa akhahu. Ada seorang bertemu dengan saudaranya atau sama temannya. Ayan haniyalahu, apakah saya nunduk kayak begini? Badan nunduk nih. Ini Nabi nih, ini hadis loh. Misalkan ada orang lewat, temannya, kemudian saudaranya, guru juga mungkin. Apakah kita harus nunduk? Ayan haniyalahu. Boleh nggak? Kata Nabi, tidak. Qala afayaltazimahu wa yuqabbiluhu. Apakah saya memeluknya lalu menciumnya? Qala la. Tidak. Kemudian qala, kata seorang tadi, dia nanya bagaimana sih cara kita menghormatkan orang lain ketika kita ini bertemu? Ayat afaya'khudha biyadihi wa yusafihahu wa yusafihuhu. Apakah kita mengambil dengan tangannya, kemudian kita berjabat tangan? Qala na'am. Kata Nabi, iya, ini termasuk akhlak Nabi. Datang nih kita kepada acara orang. Acara tahlilan, acara muludan, acara haulan, acara manakiban, acara silaturahmi, acara apa aja yang dimana kita nih bertemu orang, mau di perjalanan, mau sedang berjalan, itu kita tuh disunahkan untuk saling menegur. Dengan negornya apa? Dengan bersalaman, afshus syalam, tebarkan salam, tebarkan salam. Karena ini hak kita kepada orang lain, hakul muslim alal muslim. Pertama itu kita ini mengucapkan salam kepada mereka, menyebarkan salam. Salam itu bukan hanya kata kedamaian, tetapi dengan kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman kata-kata assalamualaikum ini sudah mulai tergerus sama peradaban-peradaban barat dengan apa? Good morning, apa lagi? What today? Dan kaul-kaul yang dimana itu menghilangkan citra nilai keislaman, sehingga adab nabawi itu hilang dengan adab mereka. Dan kita ini sekarang seperti kambing hitam yang dipermainkan, kecuali mereka yang memiliki akal dan ilmu yang masih bisa mengikuti jejak Nabi. Mereka bukan kambing. Selain itu, mereka diibaratkan sama Nabi, umatku di akhir zaman seperti kambing yang digoyah-goyahkan sama majikannya. Tapi majikan kita ini al muslim lah, laisal muslim kan anak khalqana. Seakan-akan kita ini seperti kami yang digembalakan kemanapun kita terarah. Kita nggak tahu arahnya kemana. Jadi zaman sekarang anak muslim, ada tren dari Thailand, ngikutin. Ada tren dari ini, ngikutin. Ada tren dari ini, ngikutin. Dengan alasan kita kan hidup sesuai mengikuti zaman, nggak boleh meninggalkan zaman. Tapi nilai keislamannya dikerjakan atau tidak? Tren, jogging, misalkan. Itu di larinya dia sejauh-jauhnya dia 10 km, 20 km. Pakai Strava, ditampakkan. Di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, bahwasanya dia itu sehat. Tapi ilal masjid, lah, ketika ke masjid tidak. Nah, ini termasuk yang kita baca bagaimana cara kita ini menghormatkan orang lain. Jadi Nabi ditanya, andai kata ini ilham nih, orang tadi andai kata ilham hidup zaman Nabi. Jadi kalau bilang ilham radhiyallahu anhu. Ya nggak apa-apa ngaku sahabat Nabi, yang penting jangan ngaku Nabi. Ya. Nggak apa. Akhirnya apa? Ilham nanya, wahai Nabi, bagaimana sih kita ini cara menghormati orang lain? Apakah kita ini bertemu dengan saudara kita, dengan sahabat kita ini kita harus nunduk,
harus sujud? Kata Nabi, tidak. Qala afa yaltazimahu yuqabbilu? Apa kita memeluknya, menciumnya? Tidak. Apa ya khudhu biyadihi? Apa kita ngambil tangannya? Wa yusafihu, kemudian kita berjabat tangan salam. Qala na'am. Itu yang diperbolehkan dalam akhlak kita kepada Nabi. Terkadang ada setiap adat itu memiliki perbedaan bagaimana dia itu bisa menghormatkan orang yang datang. Kadang ada yang dikasih kayak kalung dari daun-daunan, dikasih. Itu biasanya ada adat istiadatnya. Ada juga yang diberikan imamah, ada juga yang dipakaikan dengan topi adatnya, ada yang juga yang dipakai seragam adatnya. Itu termasuk penghormatan juga, nggak harus salaman juga. Tetapi salaman itu memang yang diajarkan sama Nabi untuk kita ini memiliki kesinambungan dengan sahabat-sahabat yang lain, dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Bahwasanya dengan kita salaman itu kita akrab, kan? Orang nggak salaman kadang-kadang kan, ini kenapa nggak mau salaman sama anak? Jadi ada sesuatu untuk kita nggak salaman. Kadang orang nggak salaman juga bisa sakit hati. Anak salaman sama Zaid doang, nggak sama Erza. Erza dalam hati, kenapa ayah Zaid nggak salaman sama anak? Anak salim sama Dimas datang misalkan kantor. Semua pada datang karena salaman. Terus Dimas mau salam karena cuekin, nggak mau salaman sama Dimas. Ini tangannya kotor. Misalkan. Nah itu kan sakit hati juga. Nah makanya kita itu disunahkan untuk salam. Cuman ketika kita bersalaman sama guru, jangan sampai tangan kita ini kotor, jangan sampai tangan kita ini basah. Jangan. Laisa minal adab. Akhrajahu Tirmidzi, diriwayatkan sama Imam Tirmidzi wa qala hada hadisun hasanun. Hadis ini derajatnya hadis hasan. Hasan itu di bawah derajat hasan, derajat hadis dhaif. Iya. Di bawah hadis dhaif cabangnya, Pak. Sebutin apa aja? Musalsal. Hadis dhaif apa lagi? Mursal, munqati, mu'dal, mu'allal, mu'allaq, mursal khafi, mudraj, syad, mutarib, mubham, matruk, maudhu udah pasti. Musahif juga. Musahif itu misalkan hadatsani Fajri misalkan, atau biasanya misalkan hadatsani Yazid misalkan, ternyata nggak ada titiknya, orang baca mungkin Buraid atau apalagi yang bentuknya kayak gitu dibacanya, Barid, hadatsani Barid misalkan, apalagi. Jadi ada kesamaan bentuk, tetapi bedanya bacanya beda. Itu sebenarnya musahif, gampang. Nanti besok kita belajar hadis musahif. Min fawaidil hadis, faedah dari hadis ini apa? Istihbabul musafahati binal muslimin. Disunahkan di antara kita ini musafahah, saling musafahah kepada kaum muslimin. Di antara kaum muslimin. Biasanya para salaf itu setelah ba'da asar dan ba'da subuh itu mereka bermusafahah antara masyayikh dan bainat talamid war'iyat. Di masjid-masjid para orang-orang salaf terdahulu itu mereka setelah sholat asar dan sholat subuh, ba'da subuh mereka bermusafahah. Mau maghrib mereka bermusafahah, mau menyelesaikan malam, mau masuk pagi juga mereka bermusafahah. Jadi agar senantiasa hidup kita ini tidak menanamkan kebencian. Karena semakin kita jarang bertemu, kadang orang itu akan selalu berpikir tuh kemana-mana pikirannya. Kadang. Tapi kalau kita sering bertemu itu kadang suuzon kita itu hilang. Tapi kalau kita sering bertemu, ada hal yang mengganjal kan kita langsung tanya. Tapi kalau kita nggak pernah bertemu, hanya mendengar dari kabar burung, itu kan terkadang yang kita dalam hati kita itu suka menanamkan hal-hal yang nggak baik. Makanya perkumpulan yang Allah syariatkan dengan melalui perantara sholat ini diantaranya untuk umat Islam bisa memperhatikan dengan sahabat yang lain.
Nabi itu ketika habis sholat, menghadap ke belakang. Melihat mana sahabat yang nggak ada, mana sahabat ini kenapa nggak sholat, bagaimana, apakah dia ada masalah, ada apa. Jadi dengan masalah ibadah ubudiyah kita secara horizontal, itu berdampak kepada vertikal ibadah kita kepada masyarakat, kepekaan kita. Di situ. Bisa memperhatikan apakah ada masalah, apakah ada hal yang lain, dengan sebab yang lain. Dan itu banyak sekali faedah dan hikmah yang Nabi ajarkan kepada kita. Waqad akhrajal Bukhari fi sahihi. Bukhari telah meriwayatkan dalam kitab sahihnya anna Qatadah, bahwasanya Qatadah qala qultu li Anas bin Malik, aku berkata kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, akanatil musafahatu fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Apakah dari zaman Nabi musafah itu sudah ada? Ada, kata Anas. Kata siapa? Enggak ada. Karena itu bentuk kita ini menghormatkan orang lain. Al-musafahatu hasanatun inda ammatil ulama. Jadi musafah itu bentuk yang baik inda ammatil ulama, bagi semua kalangan ulama, tanpa melihat mazhab, tanpa melihat perbedaan. Mau dia Syiah, mau dia Wahabi, mau dia Ahlu Sunnah wal Jamaah, semuanya ini termasuk hal yang baik, nggak ada perbedaan. Waqad istahabba al-Imam Malik, bahkan Imam Malik sangat menganjurkan untuk kita ini bermusafahah. Qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi, al-musafahatu sunnatun mujma' 'alaiha inda talaqi. Itu musafahah musunnatun mujma' 'alaiha. Sunnatun artinya sunnah, termasuk tradisi Nabi. Sikap yang diperbuat sama Nabi itu sebutnya sunnah, sunnatun. Kalau hadithun itu hanya sabda Nabi. Kalau sunnah itu sikap perbuatan Nabi yang Nabi tradisikan pada zamannya. Sebutnya sunnah. Ini tradisi saya. Tradisi Islam. Apa yang ditradisikan Nabi itulah adalah tradisi Islam, bukan tradisi Arab. Bukan, tapi tradisi Islam. Mujma' 'alaiha, yang disepakati inda talaqi, ketika kita saling bertemu. Waqad akhraja Ahmad, telah diriwayatkan sama Ahmad. Ahmad siapa? Ahmad Siawan. Ahmad man? Ahmad siapa ini? Waqad akhraja Ahmad. Ahmad siapa? Ahmad bin siapa? Ahmad bin Damrin. Ahmad bin Aldo, Ahmad bin Zaid, Ahmad bin Hussein, Ahmad bin Hasan, Ahmad bin Ilham. Bin siapa? Bin Hafiz. Ahmad bin Hamba. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Dari siapa? Semuanya ini dari sahabat satu. Namanya Barra bin Azib. Namanya keren, nama bapaknya Azib. Azib itu artinya jomblo. Bukan Azib. Azib, makanya baca Azib bin Azib radhiyallahu anhuma rafa'ahu. Radhiyallahu anhuma, yang dimana hadis ini marfu', maksudnya Nabi yang berkata, ma min muslimaini, tidaklah dua orang muslim, ma min muslimain yaltaqiyani, yang dia saling bertemu, saling bertatapan, wa yatasafahani, lalu mereka berjabat tangan, illa ghafara lahum qabla an yatafarraqa, melainkan Allah hapus dosanya Dimas bertemu dengan Husain, dia berjabat tangan, selama dia berjabat tangan Allah hapusin dosanya. Makanya nih, kalau kalian perhatiin nih, di majelis ulama tuh, habaib atau siapa, datang nih satu ulama dari Jonggol, Gandul, nah kan, Jidan, pakai imamah besar. Nah, yang punya majelis nih ulama besar, yang memegang pakunya Gunung Sindur. Siapa? Damrin.
Misalkan Syekh Damrin, misalkan. Habib Damrin. Nah, itu kadang para habaib, para ulama, ketika datang ulama yang baru datang itu jabat tangan. Kadang nggak mau dilepas sampai dia duduk. Untuk apa? Biar dosanya juga diampuni sebagai penghormatan juga. Seperti itu. Kadang para ulama saling berjabat tangan. Habib Rizik, Habib Arifin. Ketika kapan tuh? 212. Apa? Menunjukkan apa? Kesatuan. Dan selama dia berjabat tangan, ketika dia bertemu, Allah ampuni dosanya sebelum dia berpisah. Terus apa lagi? Qala An-Nawawi, berkata Nawawi, wa amma takhsisul musafaha bima ba'da salatil subhi wal 'asri faqad mathala al-'Izz ibn Salam ibni Abdissalam fil qawaid 'ala al-bid'ah al-mubahati biha. Qala An-Nawawi, wa amma, dan adapun takhsisul musafahati, pengkhususan jabat tangan, bima ba'da salatil subhi wal 'asri, setelah salat subuh dan salat asar. Jadi memang para ulama itu sangat menganjurkan setelah ba'da asar dan salat subuh itu kita musafahah. Besok kita laksanakan sebelum baca Yasin. Jadi sholat musafahah, kalian tuh langsung ngambil Quran, langsung duduk. Bisa diterapkan apa yang kita baca, dapat ilmu, kita praktekkan setelah ba'da subuh dan ba'da asar. Habis Fatihah, arti Fatihah, ambil Quran, baca Yasin atau baca Al-Waqiah. Nanti dikoordinir sama yang qomat. Yang qomat dia tanggung jawab, yang baca subhanallah, subhanallah, tanggung jawab sama qomat, dan tanggung jawab sama wirid setelah doa. Ya Rabbana, dan lain-lain akhir. Kemudian tartib Fatihah atau pada maghrib, pada subuh itu baca Al-Quran. Habis itu setelah ba'da asar dan ba'da subuh dia koordinir. Sallallahu ala Muhammad atau salawat-salawat yang lain. Supaya apa? Kita bisa mengamalkan apa yang diamalkan sama para ulama. Mulai dari besok subuh. Ini memang sangat dianjurkan. Jadi kata Imam Nawawi, pengkhususan musafahah setelah ba'da subuh dan ba'da asar, memang para ulama sangat menekankan musafahah di situ. Untuk kita ini bisa, seorang imam punya kedekatan kepada sama jamaahnya. Seorang guru memiliki kedekatan sama muridnya melalui perantara sholat itu. Faqad mathala al-'Izz ibni Abdissalam. Telah dipraktekkan sama al-'Izz ibni Abdissalam. Jadi kalau kita nggak tahu siapa al-'Izz ibni Salam ini, beliau ini kibarul ulama. Sampai-sampai mendapatkan gelar Sultanul Ulama, raja daripada ulama. Syekhul Masyayikh pada zamannya. Bahkan sampai sekarang banyak kitab-kitab beliau itu dibaca, dari kitab fikihnya dan berbagai macam kitab yang dikarangnya. Al-'Izz ibni Abdissalam, ulama besar, Sultanul Ulama pada masanya. Dan beliau juga punya kitab karangan beliau, diantaranya Maqasidus Shaum, tentang masalah puasa. Apa yang dimaksud puasa, apa yang harus dilaksanakan ketika berpuasa, apa yang dianjurkan ketika berpuasa, apa yang dilarang ketika berpuasa. Puasa itu fadilahnya sangat banyak. Larangan puasa, yang kemarin nggak puasa, apa hukumannya? Apa yang harus dia laksanakan? Diqadha. Dan lain-lain di situ ada kafaratnya, ada hukumannya bagi orang yang la yasumu bila uzrin, tidak puasa dengan sebab ada udzur. Padel nih batal besok puasa, udah balik dia kan, udah balik. Kalau dia batal nanti habis Jumatan pagi di pesantren capek baca Quran, udah gitu tiduran di kamar, dihukum misalkan, suruh lari di lapangan lagi puasa. Terus Jumat, ke rumahnya minum sirup di kulkas. Udah balik dia batal tanpa udzur, dia wajib qadha dan bayar fidyah. Hati-hati, dosa juga.
Jadi yang sampai kita ini berbuka puasa tanpa jadi yang berudzur, kecuali musafir, maridnya itu bukan, aduh habis subuh pusing, langsung boleh kata Ustaz Yazid. Ini sakit ini udah mau mendekati kematian, kalau nggak makan mati. Baru tuh boleh makan. Bagaimana? Bil qawaidi alal bid'atil mubahati biha. Jadi Al-Izz bin Salam ini telah mempraktekkan hal ini, bahkan meletakkan kaidah memperbolehkan musafah ini di bab beliau ketika beliau sedang menjelaskan bid'ah yang diperbolehkan. Nggak semua bid'ah itu sesat, dihaluskan bahasanya. Nggak semua bid'ah itu sesat, tetapi ada bid'ah yang itu hasanah, boleh, baik. Bid'ah itu kan artinya sesuatu yang baru dari tradisi yang tidak ada di zaman Nabi. Kita ini hidup bermacam-macam, tidak harus seperti, ingetin, kita ini ditugaskan untuk tiru Nabi, bukan untuk ngikutin zaman yang ada zaman Nabi. Ingetin, kita ini ditugaskan untuk tiru bagaimana Nabi berakhlak, bukan bagaimana zaman Nabi bersikap. Zaman Nabi nggak ada maulid, zaman Nabi nggak ada tahlilan. Bukan itu timbangannya. Timbangannya tradisinya ini masuk kepada Al-Quran, masuk kepada sunnah atau tidak. Ini untuk kalian jaga dan kalian tahu. Nah, halqah badal maghrib apakah ada zaman Nabi? Nggak ada kayak gini kita streaming, Nabi streaming, nggak ada. Nyari misalkan Fadel, Robi nyari YouTube kajian Nabi Muhammad, nggak bakal ada. YouTube aja baru mutakhir. Ya, berarti YouTube bid'ah berarti yang streaming semuanya sesat, yang sesat masuk naudzubillah min dzalik. Ini salah penilaian. Orang salah mengambil ilmu, nanti ujung-ujungnya salah menilai. Cari ilmu terbaik dari guru yang terbaik untuk kita ini tidak salah menilai. Orang yang salah menilai kadang keluar dari ucapannya ucapan yang salah sehingga dia menyakitkan hati orang yang muslim yang padahal dia itu adalah bekerja yang benar. Hati-hati itu. Sisa berapa lagi faedahnya? Sisa 2, dikit lagi. Yustasna min umumil amri bil musafati musafatal mar'atil ajnabiyah. Ini penting. Musafah ini dikecualikan min umumil amri, dari keumuman perintah dengan bermusafahah. Musafahah dengan perempuan yang ajnabiyah, yang asing. Wal amradil hasan. Amrad cowok mukanya tapi kayak cewek, itu sebutnya amrad. Kalau ada cewek kemudian ada cowok yang berwajah seperti cewek, itu nggak boleh kita berjabat tangan. Dikecualikan. Dikecualikan. Kan sini semua cowok semua. Ada yang mau kayak siapa? Damrin muka sangar begitu. Setan aja ngeliat muka Damrin tuh takut. Makanya kamar kalian tuh kalau mau ruqyah kamar kalian taruh wajah Damrin. Qutbul Akhtab. Nah, ini nggak boleh. Haram megang tangan perempuan tuh haram. Kecuali perempuan yang memiliki ikatan darah. Ada muhrim, ada wanita yang muhrim, ada wanita yang ajnabi. Wanita yang muhrim itu yang boleh, yang nggak boleh dinikahin. Ibu, kakak, adik ke atas maupun ke bawah, itu nggak boleh kita nikahin. Yang nggak boleh kita nikahin ketika kita jabat tangan. Boleh nggak? Boleh. Robi salaman sama ibunya, boleh. Jangan sampai nanti Robi salah paham. Besok mudin, Bu, maaf Bu, kayak begini salaman ya, saya disuruh Ustaz Yazid nggak boleh, ya ini salah. Yang nggak boleh jabat tangan itu sama perempuan ajnabiyah yang nggak ada ikatan darah. Yang nggak ada ikatan darah boleh dinikahin. Ajnabiyah tuh orang yang nggak punya ikatan darah adalah orang yang boleh kita nikahin. Kalau perempuan muhrim, mahram, yang bukan mahramnya nggak boleh kita nikahin.
Tapi wudunya sah, wudunya ketika kita sentuh sama itu wudu kita nggak batal. Kita sentuh sama mereka, salaman, wudu kita nggak batal. Tapi sama ajnabiyah, istri batal nggak ketika kita pegang tangan istri? Batal. Sebagian ulama karena menganggap itu perempuan itu sekalipun dia sudah jadi istri kita, tetap dia itu adalah ajnabiyah, bukan mahram. Karena kaidah pertama, kaidahnya yang kita boleh bersentuhan tangan sama wanita adalah orang yang memiliki ikatan keluarga, ikatan darah. Orang yang memiliki ikatan darah itu kita nggak boleh nih nikahi. Sehingga ketika kita bersentuhan tangan kita, berjabat tangan, sah dan tidak membatalkan wudu kita. Berbeda sama ajnabiyah, ya kan? Kaidah awalnya kan, prinsip awalnya kan, batalnya kita, wudu kita dengan bersentuhan ada ikatan darah. Ajnabiyah nggak ada ikatan darah. Sekalipun dia sudah di istri, dia tetap ajnabiyah. Dia bukan jadi mahram. Tetap dia akan menjadi mahram. Kenapa bisa? Karena kalau suaminya meninggal, dia masih boleh menikah dengan orang lain. Seperti itu. Nah, sekarang ini banyak para tokoh sudah besar, punya majelis besar, dia memperbolehkan salaman sama wanita. Makanya ini video di-share nih. Nggak boleh. Haram. Sekalipun dia jadi tokoh besar, Gus besar, Habib besar, ketika dia sudah salaman itu nggak boleh. Bahkan ketika ada wanita masuk Islam, kan biasanya kan berjabat tangan. Bagaimana ketika misalkan ada wanita yang mau masuk Islam, sorban, misalkan, Husain sorban. Ada wanita, dia mau masuk Islam, misalkan salaman mau syahadat, tangannya pegang juga kayak ini. Bismillahirrahmanirrahim, kayak gitu. Paham tuh? Megang itu juga nggak boleh megang tangan perempuan ajnabiyah. Karena ini untuk menghindarkan hal-hal syahwat lelaki yang nanti timbul dari sebab persentuhan tersebut. Lihurmatin fil awal. Karena yang pertama ini tadi kan nggak boleh memegang sama perempuan. Karena apa? Lihurmatin fil awal. Karena memang haram dasarnya. Tapi kenapa sama lelaki yang wajahnya mirip perempuan, sikapnya gemulai, itu kita itu nggak boleh. Hati-hati. Bukan karena diharamkan, bukan karena dimakruhkan, tetapi dengan apa? Wal khauful fitnah fitani. Khawatir ada fitnah, masalah kedua. Gitu. Damrin deket mulu sama misalkan ada si orang wajahnya kalmar'ah, wasikapnya kalmar'ah. Nah, ente bisa pun punya ya. Ada bahasa-bahasa kayak gitu, gemulai. Damrin di mana ya? Ya. Lo harus jauhin tuh, hati-hati fitnah. Bukan karena diharamkan, bukan karena dimakruhkan, tapi kita ini punya harga diri untuk kita jaga agar senantiasa fitnah itu tidak mendekati. Ala fil fitnati saqatu. Ingatin dalam surat At-Taubah itu. Ala fil fitnati saqatu. Ingat, berapa banyak dengan ada fitnah orang itu bisa jatuh. Padahal dengan masalah fitnah. Yang terakhir, awwalu man jaa bil musafatihum ahlul Yaman. Dan orang yang pertama kali mengadakan musafahah itu adalah orang Yaman. Jadilah mana orang Yaman memang adalah orang yang sangat menghormati orang lain. Orang yang memiliki integritas tinggi dalam memanusiakan manusia orang lain. Di sana nggak ada pengemis. Kalian cari, sekalipun dia adalah negeri yang miskin, di kota Tarim itu nggak ada namanya pengemis. Sekalipun ada pengemis, lihat domisilinya. Pasti dia itu adalah orang Sudan. Orang-orang berkulit hitam. Seperti itu. Orang Yaman punya prinsip seperti ini. Dia nggak mau minta sama orang sekalipun dia wafat dalam keadaan kelaparan untuk menjaga harga dirinya. Karena tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Allah berkata, "Lama ja'a ahlul Yaman," manakala datang ahlul Yaman. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum ahlul Yaman," telah datang penduduk Yaman. Wa hum awwalu man ja'a bil musafahah, dan mereka adalah orang yang pertama kali memuliakan seorang dengan namanya musafahah. Itu adalah ahlul Yaman. Jadi ahlul Yaman memang sudah diakui sama Nabi, orang memiliki hati yang bersih,
orang yang memiliki pemahaman agama yang kuat, orang yang memiliki cara penghormatan orang lain itu kepada orang lain itu yang sangat diakui sama Nabi, itu adalah orang yang Yaman. Wallahu a'lam. Nah, kita tutup. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna la ladha ashrafna فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهدى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه لا طش صحبه والحمد لله في البدء والتناهي Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran Ustaz Arham, para santri semuanya hadirin, para hadirin.